Tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuhawidu yang secara etimologis berarti keesaan. Sehingga istilah mentauhidkan berarti mengesahkan. Tauhid menurut para ulama yang pertama Syekh Muhammad Abduh ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Yang kedua, menurut Afandi Al-Jasr. Menurut Afandi Al-Jasr, tauhid adalah ilmu yang membahas hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Yang ketiga, menurut Syekhul Islam. Menurut Syekhul Islam, tauhid yang dibawa oleh para rasul mengandung penetapan keilahiannya semata dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ilmu tauhid ialah ilmu yang berhubungan dengan masalah ketuhanan Allah, Rasul atau Nabi, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Macam-macam tauhid. Tauhid terbagi atas 3 macam, yakni yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah atau Rabb dalam segala perbuatan-perbuatannya. Yang kedua tauhid uluhiyah, ialah mengesahkan Allah dengan cara beribadah. Yang ketiga tauhid asma dan sifat, ialah mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Pengertian syirik. Syirik berasal dari kata syaraka yang artinya bersekutu. Dengan demikian, pengertian syirik secara bahasa atau etimologi adalah persekutuan yang terdiri dari 2 atau lebih sekutu. Sedangkan secara istilah atau terminologi, syirik adalah menjadikan Allah tandingan atau sekutu. Macam-macam syirik. Nah, syirik yang pertama itu adalah syirik akbar. Nah, syirik akbar ini adalah menjadikan selain daripada Allah SWT sebagai tujuan dalam beribadah. Misalnya, memohon dan bernazar sesuatu kepada selain Allah SWT. Contohnya, takut kepada kuburan, jin, atau setan, serta percaya bahwa semua itu bisa memberi bahaya. Kemudian dalam Al-Quran surat Fatir ayat 13-14 telah ditegaskan bahwa yang telah dia telah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menentukan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu yang kamu sembah. Kepunyaannya lah kerajaan dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Nah, kemudian macam-macam syirik akbar ini itu adalah yang pertama adalah syirik dalam sifat Allah, yang kedua adalah syirik dalam kecintaan, yang ketiga adalah syirik dalam ketaatan, dan yang keempat adalah syirik dalam ketakutan. Kemudian yang kedua adalah syirik asgar. Nah, syirik asgar adalah yaitu syirik yang menghasilkan perbuatan maupun ucapan yang dinyatakan sebagai perbuatan syirik oleh syarak. Nah, namun tidak sampai menyebabkan keluar daripada agama Islam. Namun, macam-macam syirik ini bisa menjadikan pengantar melakukan syirik akbar. Nah, macam-macam dari syirik asgar ini yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah syirik zahir dan yang kedua adalah syirik kafir. Kemudian bentuk-bentuk dari syirik. Nah, yang pertama itu adalah syirik dalam al-uluhiyah, yaitu seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyahnya. Kemudian yang kedua adalah syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam al-asma wal asifah, yaitu kalau seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Kemudian selanjutnya adalah bahaya syirik. Nah, yang pertama itu adalah menghancurkan seluruh amal. Kemudian yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah pelakunya diharamkan masuk ke surga. Yang keempat, kekal di dalam neraka. Yang kelima, perkara pertama yang diharamkan oleh Allah adalah syirik. Kemudian yang keenam, yaitu sulit menerima kebenaran. Yang ketujuh, munculnya perasaan bimbang
dan ragu. Kemudian yang kedelapan, hanya akan memperoleh kesenangan sementara atau kesenangan duniawi. Kemudian yang kesembilan adalah amalan harta yang dinafkahkan itu sia-sia. Dan yang ke-10, harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia. G. Yaitu pengaruh syirik terhadap tauhid. Terdapat perbedaan antara perbuatan yang membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan perbuatan yang hanya membatalkan bagian penyempurnaan iman yang wajib, yaitu bahwa setiap amalan, perkataan, atau keyakinan yang menjerumuskan pelakunya pada syirik akbar itulah yang membatalkan iman secara keseluruhan. Misalnya berdoa meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, malaikat, berhala, pepohonan, bebatuan, bintang-bintang, atau kepada yang lain semisal itu, atau menyembelih dengan bernazar untuk mereka, sujud kepada mereka, dan lain-lain. Maka ini semua membatalkan tauhid secara keseluruhan serta berlawanan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahkan menihilkannya. Adapun surah yang menyebutkan hal tersebut yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 128 yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka atau orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Yang selanjutnya yaitu H. Cara menjauhi syirik. Yang pertama yaitu menghayati ciptaan Allah. Yang kedua menghayati hukum dan sunnatullah. Yang ketiga mengikuti segala perintah Allah. Yang keempat berzikir. Yang kelima melaksanakan sholat. Yang keenam menjauhi ilmu atau hukum hitam. Yang ketujuh berpikir rasional. Yang kedelapan menyadari kelemahan zat atau makhluk Allah. Yang kesembilan yaitu mengikuti jalan hidup para rasul. Dan yang terakhir yaitu berbangga diri sebagai seorang muslim. Sekian dari kami. Jazakumul khairan. Thank you.